Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat iPros, selamat datang di podcast paling edukatif dan informatif. Dimana lagi kalau bukan di podcast Bincang Patas, obrolan santai dan berkualitas. Bersama saya Eva, dan hari ini kita akan membahas salah satu pelayanan yang akan ada di eventnya Gempita Pelayanan UMKM. Jadi salah satu layanannya itu adalah proses sertifikasi produk halal. Nah, di Bincang Patas hari ini saya ditemani oleh Bapak Saiful Falah dari BPJPH ya Pak ya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Apa kabar Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat Pak? Kita udah lama nggak ketemu ya Pak Iya ya? benar. Beberapa kali kegiatan sosialisasi ketemu sama Bapak. Tapi saya tuh udah sering ketemu Bapak, tapi Bapak saya tuh nggak tahu gitu Bapak tuh ditugaskan di mana. Oke. Terus tugasnya sebagai apa? Saya belum tahu Pak. Mungkin banyak sobat iPros yang belum tahu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, perkenalkan saya Saiful Falah. Saya setiap hari berdinas di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dan juga sebagai Satgas Layanan Halal di Provinsi Jawa Barat atau Satgas BPJPH Provinsi Jawa Barat. Pernah dengar BPJPH? BPJPH itu ya badan termuda yang dimiliki oleh Kementerian Agama yang tugasnya khusus melayani tentang sertifikasi halal. Nah, di wilayah ditunjuklah kami sebagai satuan tugas layanan halal provinsi. Begitu Teh. Gitu. Ya. Jadi kalau layanannya itu di Kemenak khususnya BPJPH itu apa aja sih Pak? Untuk yang UMKM ya Pak ya? Oke. Untuk yang layanan setiap hari kami berikan itu lebih ke arah pelayanan seputar sertifikasi halal. Banyak yang nanya tentang bagaimana sih alur saat ini proses untuk membuat sertifikasi halal. Terus banyak juga hal-hal lain yang juga ditanyakan tentang label halal misalkan, atau misalkan tentang produk-produk yang mana yang dikategorikan harus segera punya sertifikat halal atau mana yang juga belum gitu ya. Seperti itu mungkin. Jadi mungkin seputar itu. Banyak yang ramai ya Pak ya? Punya usaha, udah punya NIB, tapi belum punya sertifikat halal. Jadi Pak, sertifikat halal itu manfaatnya tuh apa? Lalu seberapa penting, seberapa perlu sertifikat halal itu? Kan di negara kita mayoritasnya Muslim ya Pak ya? Betul. Nah itu Pak. Ya, jadi sertifikat halal ini ya, sahabat-sahabat, ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ya. Sertifikat halal itu merupakan pengakuan kehalalan sebuah produk ya yang diterbitkan oleh BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia atas dasar ketetapan halal dari MUI, Majelis Ulama Indonesia. Jadi kami mengeluarkan sertifikat halal itu dasarnya adalah hasil dari ketetapan halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Manfaatnya banyak sekali ya. Di kita yang kita tahu bahwa Indonesia ini negara Muslim terbesar ya, sudah jelas. Muslim ya, bagi kita ya seorang Muslim itu sertifikasi halal merupakan standar mutu tertinggi mungkin ya. Karena ketika suatu produk dinyatakan tidak halal ya udah jelas seorang Muslim itu tidak boleh mengkonsumsi, bahkan mendekatinya pun kan tidak boleh. Makanya ketika sebuah produk sudah mempunyai sertifikat halal, insya Allah secara value pun akan secara otomatis naik begitu Teh. Dan banyak lagi yang lainnya begitu. Ya. Nah ini Pak, saya tuh pernah dengar ya Pak ya, Bapak Wakil Presiden tuh pernah bilang kalau misalnya produk yang toyib itu maka baru bisa proses halal. Jadi harus toyib dulu baru halal. Betul. Nah gimana sih Pak kalau kemudian si halal dan toyib ini menjadi satu kesatuan? Dan bagaimana dengan produk yang dikatakan atau dikategorikan halal tapi tidak toyib? Oh baik. Nah itu Pak. Jadi begini ya, halal ini makanya ketika satu produk sudah punya sertifikat halal, kita harus yakin bahwa produk tersebut halalan toyiban. Halal lagi baik. Toyib itu seperti apa? Baik itu seperti apa? Contoh begini, banyak yang datang ke kami membawa sebuah produk misalkan, punten ya, nasi goreng setan misalkan, ya, dia mau mengajukan sertifikasi halal. Nah pasti kami akan sarankan untuk mengganti dulu namanya, karena nama tersebut tidak baik. Ya.
Masa nasi goreng setan halal? Masa ada embel-embel yang tidak baik ya dalam Islam itu ternyata dihalalkan. Contoh kecil seperti itu. Ya, jadi jangankan melihat bahannya gitu ya. Kita belum melihat bahannya, kita baru melihat namanya pun kita sudah sarankan diganti karena itu pasti tidak bisa disertifikasi halal. Gitu ya. Dan banyak lagi yang lain kan makanan yang pengen viral sehingga namanya dibuat seperti itu. Nah, halalan thayyiban itu halal dan baik. Namanya baik, jelas prosesnya pun baik, begitu. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mau bikin roti kukus tikus itu juga nggak boleh, walaupun singkatan ya, bisa ya Pak ya? Betul, jadi yang seperti itu juga tidak bisa. Kita pasti akan sarankan untuk ganti dulu. Karena nama yang baik nanti kedepannya akan menjadi baik ya Pak ya? Itu tuh kayak doa gitu ya Pak? Betul, seperti itu. Seperti itu. Jadi memang sangat penting ya Pak ya, si sertifikat halal itu demi ketenangan, kenyamanan konsumen untuk memakai dan mengkonsumsi produknya betul, ya Pak ya? Betul sekali. Nah Pak, untuk sertifikasi halal itu kan ada yang gratis. Tapi ada yang bayar Pak. Oke. Nah mungkin Bapak bisa menjelaskan nih kepada sobat iPros yang mungkin belum pada tahu, belum paham kriteria yang masuk sertifikat itu apa, yang berbayar itu apa Pak? Oke. Jadi di BPJPH kita melayani 2 jenis pelayanan sertifikat halal. Yang pertama untuk program reguler, ya, reguler yang seperti biasa berbayar. Ya nanti saya jelaskan satu-satu. Yang kedua self declare atau sehati. Sehati itu sertifikat halal gratis, ya sahabat-sahabat ya. Jadi ada 2 layanan, reguler dan sehati atau self declare. Nah yang gratis itu yang kita khususkan untuk para UMK itu yang program self declare atau sehati tadi. Alurnya sama ya, kita diharuskan membuat dulu akun di Si Halal namanya. Si Halal itu bisa diakses di ptsp.halal.go.id ya. Jadi kita baru hanya berbasis web, belum ada di Android begitu ya. Jadi buka ininya browsernya, tulis ptsp.halal.go.id. Setelah itu buat akun, validasi NIB dan upload dokumen. Berarti memang harus punya NIB dulu ya Pak ya? Betul. NIB dulu. Ya, untuk dua program ini reguler dan self declare awalnya sama, harus punya akun NIB. punya akun NIB ya Sobat di Si Halal dan punya NIB. Betul. Nanti setelah itu yang self declare sahabat-sahabat akan didampingi oleh para pendamping nantinya. Setelah daftar nanti pilih pendampingnya siapa. Nanti setelah dipilih, pendamping itu akan mendampingi proses pendaftaran sertifikat halal ini. Setelah selesai dari pendamping, nanti diarahkan ke komite fatwa namanya, untuk difatwakan. Setelah dari komite fatwa, dikirim ke kita untuk penerbitan sertifikat, dan sertifikatnya bisa langsung sahabat-sahabat download nanti di akun yang tadi. Gitu, jadi bentuknya digital. Kalau prosesnya Pak? Berapa lama nih? Nah, di SOP itu 14 hari. 14 hari untuk yang self declare. 14 hari. Tapi kalau yang berbayar nih Pak? Nah, yang reguler sekarang bedanya itu ada di yang tadi itu didampingi oleh pendamping. Kalau yang reguler nanti akan diaudit oleh LPH. LPH itu lembaga pemeriksa halal namanya. Auditor lah. Berarti datang ke tempat? Datang ke tempat. Begitu, nanti auditor akan datang ke tempat. Setelah itu nanti mengecek semuanya, dia cek ya dari mulai bahan, alur proses, terus personilnya begitu ya, terus bagaimana caranya, bagaimana alatnya, ya di mana dipasaknya dan sampai dengan produk akhir dikemas begitu ya. Mereka akan memastikan bahwa semua produk itu dikelola dan tidak terkontaminasi oleh bahan-bahan yang secara syariat diharamkan. Setelah selesai diaudit, nanti akan dikirim ke komisi fatwa. Kalau tadi mah komite fatwa, kalau ini komisi fatwa. Dari komisi fatwa nanti akan diterbitkan ketetapan halal, dikirim ke kami, kita terbitkan sertifikat halalnya. Berarti prosesnya lebih panjang ya Pak? Lebih panjang. Lebih karena lama betul, karena yang reguler ini akan cenderung memang lebih kompleks begitu ya. Karena bahannya pun biasanya yang reguler ini banyak dan kompleks begitu. Nah, contohnya Pak, produknya. Contoh produk kalau untuk self declare itu contoh produknya itu seperti apa? Contoh apa misalkan makanan ringan ya, keripik singkong gitu ya. Terus misalkan lagi keripik sampe gitu ya. Apalagi produk olahan susu. Terus apalagi bakery.
roti, kue, pastry dan seterusnya ya. Itu bisa dilakukan proses self declare. Intinya tidak ada bahan daging. Oh, tidak ada bahan Tidak ada daging. Betul. Ya, jadi tidak menggunakan daging. Jadi Kenapa daging itu tidak bisa di self declare? Karena aspek telusurnya panjang kalau daging. Terus untuk kayak bakery pun itu hanya terbatas untuk 10 produk. Tidak bisa misalkan sampai 20 atau sampai misalkan ada yang ratusan begitu, itu tidak bisa. Karena kalau sudah banyak memerlukan juga aspek telusur yang lebih kompleks. Nah, para pendamping ini tidak dibekali sampai ke situ gitu ya. Jadi dia hanya untuk yang prosesnya sederhana, bahannya sederhana, dan hasil akhirnya pun juga sederhana begitu. Seperti itu. Kalau misalnya kayak roti Pak, roti itu kan ada tepung. Kita kan nggak tahu Pak tepungnya tuh. Berarti istilahnya gini Pak, tepungnya juga sih pastikan itu halal. Iya. Jadi berarti semua ditanya gitu, betul. si tepungnya tuh tepungnya pakai merek apa? Nah, oh, betul. itu ditanya juga. Ya, gitu. Jadi semua bahannya harus halal. Kan kalau produk sederhana ya kayak apa ya, kayak keripik tadi ya, keripik singkong kan bahannya tuh singkong gitu ya, paling penyedap gitu ya. Setelah itu minyak misalkan kan 3 gitu ya, ini kan dengan mudah kita bisa telusur gitu. Minyak, kalau minyaknya minyak kemasan, apalagi produk nasional lah misalkan itu ya, yang sudah beredar di swalayan, itu bisa dipastikan sudah punya sertifikat halal. Atau pengen memastikannya lagi, tinggal dilihat di kemasannya kan suka ada tuh di situ. Nomor sertifikatnya juga ada. Atau pengen lebih yakin lagi, silahkan kunjungi situsnya mui.org. Di situ bisa dilihat, bisa dicari. List-listnya, list-list produk-produk yang sudah tersertifikasi halal. Gitu. Kalau misalnya si minyaknya itu pakai minyak yang di curah. Iya, curah itu gimana Nah, Pak? itu memang kami menyarankan. Yang curah juga sekarang sudah banyak yang mengajukan sertifikat halal. Jadi memang kami menyarankan untuk lebih amannya pakai untuk minyak yang sudah ada kemasannya atau curah yang sudah ditempelkan sertifikat halalnya. Oh, jadi kalau misalnya ada pelaku usaha yang awalnya itu pakai yang minyak curah, nanti saat proses pendampingannya direkomendasikan lebih baik pakai minyak yang betul. Itulah fungsi pendamping. Nanti pendamping mengarahkan. Pak, saya tadinya pakai minyak ini, oh coba pakai yang ini karena ini belum diketahui halal tidaknya. Biasa seperti itu. Jadi pendamping itu lebih ke situ. Jadi lebih ya mendampingi ya Pak ya. Betul. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan juga bisa ke pendamping. Bisa ya, ke Pak pendamping begitu. Nah, satu lagi mumpung kita bahas tentang bahan ya. Ada bahan yang tidak harus ada sertifikat halalnya. Itu namanya sahabat-sahabat, bahannya itu kategorinya positive list. Positive list. Apa aja positive list itu? Yang pertama sayuran. Jadi sayuran misalkan pakai kangkung kan tidak harus pakai sertifikat halal. Sayuran, semua jenis sayuran. Yang kedua buah-buahan. Yang ketiga ikan. Ikan segar tapi ya. Nah, ikan itu kan menurut syariat bangkainya pun kan halal ya. Jadi untuk 3 kategori ini tidak harus ada sertifikat halalnya. Bumbu misalkan, bumbu juga boleh. Tapi bumbunya misalkan gini, pakai kunyit, kunyitnya harus masih bentuk kunyit gitu ya. Bukan yang bubuk. Nah, bukan yang bubuk. Jadi masih belegejer lah orang Cibaduyut. Jadi kunyitnya harus kunyit gitu ya. Mericanya harus masih bulat. Tapi kalau udah kunyitnya udah bubuk gitu ya, merica bubuk gitu ya. Nah, itu harus punya sertifikat halalnya. Ikan segar tidak harus. Tapi kalau sudah olahannya bakso ikan gitu ya, nah itu harus ada sertifikat halal bahannya. Tapi kalau itu mungkin kalau bakso ikan itu lebih ke reguler ya Pak ya? Ya. Reguler. Bakso ikan ke reguler. Nah ini Pak, untuk KBLI-nya kadang ada KBLI yang misalnya kayak UMKM dia udah punya kedai makanan, tapi disuruh diganti Pak KBLI-nya. KBLI-nya jangan pakai yang ini, pakai kalau misalnya mau dapat yang self declare, ganti aja pakai misalnya 10 7 sekian. Nah, untuk KBLI yang dapat mengajukan sertifikat halal tapi self declare itu apa aja Pak? Nah, jadi ini ya itu sangat penting ya, Pak. Karena banyak yang nanya juga itu. sih Pak. Betul. Nah, kemarin juga menjadi perhatian kami di BPJPH sehingga kepala badan mengeluarkan keputusan kepala badan nomor 22 tahun 2023. Jadi masih hangat ini ya keputusannya. Ini mengatur tentang KBLI apa saja.
gitu ya, yang masuk ke kategori sehati tadi. Jadi kalau dibacakan banyak ini ya. Nah, itu ada 54. Di download di mana Pak? Nah, ini Informasi bisa ini bisa dapatkan di mana bisa Pak? di-download di halal.go.id/info penting ya. Jadi untuk situsnya BPJPH resmi itu di halal.go.id. Di situ ada, atau misalkan lebih spesifiknya /info penting. Nah, di sini ini banyak sekali ya, kalau saya sebutkan mungkin sudah habis. Jadi ini kalau di sini udah dibagi-bagi apa Udah ya? Karena nih. yang bisa dapat self declare sama yang Betul. reguler. Contoh nih ya. 10531 industri pengolahan es krim gitu ya. Rincian jenis produknya di sini ada es krim susu gitu ya, es susu begitu. Terus ada 10411 industri minyak mentah dan lemak nabati gitu ya. Untuk jenis produknya banyak sekali di sini ya. Gitu, yang seperti inilah mungkin. 10531 industri pengolahan es krim gitu ya. Banyak sekali nih. Es puter, es buah, es stick, es mambo, es lilin, es kue, sorbet, ya betul. Lebih rinci ya Pak ya? Lebih rinci gitu. Jadi kadang kan kalau kita, saya mau bikin es ini, bisa nggak ya pakai sertifikat halal, dapat self declare gitu. Kalau dengan adanya panduan ini sih kita juga enak ngarahinnya ya Pak betul. ya? Jadi ada ini pegangan gitu. ada pegangannya nih gitu ya. 10330 industri pengolahan sari buah dan sayuran, buah olahan, asinan buah, bumbu rujak, marmalad dan seterusnya. Banyak sekali teh. Jadi sahabat-sahabat ya, kalau misalkan mau buat di NIB biasanya ini ya. Untuk pemilihan KBLG-nya ya. Betul, silakan dipedomani dulu di Kepkaban nomor 22 tahun 2023. Jadi di sini ada semua gitu ya. Jenis KBLI yang bisa diajukan untuk proses self-declare atau sehatinya gitu. Nah Pak, kalau untuk syarat utama selain punya NIB, nah syarat utama yang harus dipenuhi agar sebuah produk dapat mendaftar sertifikat halal selain NIB nih Pak ya? Okay. Ada lagi nggak Pak? Ada. Untuk yang sehati selain NIB harus punya dokumen manual SJPH namanya. SJPH. Jadi manual SJPH, manual sistem jaminan produk halal. Manual SJPH itu ada template-nya, sahabat-sahabat bisa langsung saja download di situs kita halal.go.id/info penting. Di situ tinggal di-download saja, bentuknya nanti Word, dan kita sudah tandai yang harus diganti itu dikasih warna merah oleh kita. Oh iya. Gitu. Jadi ganti saja yang warnanya merah. Di situ tinggal dimasukkan, sesuaikan dengan produknya. Itu yang reguler yang self declare ya. Jadi syaratnya cuma satu, manual SJPH. Kalau yang reguler ini agak panjang, agak banyak. Ada 7 persyaratan utama yang harus dipenuhi. Yang pertama surat permohonan, kedua formulir pendaftaran, ketiga aspek legal, keempat dokumen penyelia halal, kelima daftar nama matriks gitu ya, bahan dan produk. Keenamnya itu diagram alir proses. Oh, diagram produksi flowchart. Betul, flowchartnya boleh, flowchart atau narasi juga boleh begitu ya. Yang terakhir tadi manual SJPH. Itu lebih panjang ya kalau untuk yang reguler. Betul, lebih ribet juga begitu kalau yang reguler mah. Nah ini Pak, Gitu. mungkin karena memang waktunya sudah ini Pak, barangkali ada kontak person yang dapat dihubungi atau tempat yang dapat dikunjungi. Baik. Kalau misalnya ada mau konsultasi terkait pendaftaran sertifikat halal, kemana nih Pak? Boleh. Jadi kami di Kementerian Agama, layanan sertifikat halal itu ada di semua unsur kami begitu ya, dari pusat, wilayah, kabupaten kota, bahkan sampai ke kecamatan. Di kecamatan kita punya KUA. Sahabat-sahabat silakan bisa datang ke KUA, nanti juga ada layanan di sana tentang sertifikat halal. Bisa juga ke kabupaten kota, ada Satgas Halal Kabupaten Kota, tempatnya ada di seksi Bimas Islam. Di situ tinggal datang saja, nanti ada pelayanannya. Di kantor wilayah kami, kebetulan kantor saya di Jalan Jenderal Sudirman nomor 644. Di tempat PTSP kami ada khusus booth untuk layanan sertifikat halal. Kalau mau online boleh ya, silakan tinggal di 135 call centernya atau di layanan @kemenag.go.id, atau silakan follow, ikuti akun media sosial kami begitu ya, ada di Instagram, Twitter, YouTube dan seterusnya. Nanti ada untuk semua. lebih jelasnya mungkin kita tulis di sini di bawah ini kayak gitu ya. Nah, jadi ini mah bukan, sebenarnya masih pengen banyak sih ngebahas kalau halal masih banyak yang dibahas Pak, tapi karena mungkin waktunya ya Pak ya. Siap. Ya, jadi tapi ini segini tuh udah banyak informasi yang saya aja masih banyak yang belum tahu Pak, jujur. Boleh, tapi silakan. setelah
berbincang-bincang tadi Ya. sama Bapak, tanya ternyata saya udah tahu nih ternyata Betul. untuk KBLI, untuk Ya. regulasi, untuk proses Ya. sudah ada pencerahan Sudah sedikit. ada ya. Iya. Alhamdulillah. Ya, Terima mungkin kasih. untuk teman-teman juga sedikit banyaknya terbantu dengan penjelasan yang sudah Bapak Sip. berikan. Oke. Ya, begitu Sobat Airpros terkait proses sertifikasi halal. Tapi kalau misalnya Sobat Airpros masih banyak yang ingin ditanyakan, tadi udah dijelaskan ya sama Bapaknya untuk konsultasinya kemana. Dan kita juga bakal ketemu ya Pak ya di Oke, acara iya. yang event Gempita Pelayanan Gempita. UMKM. Jadi untuk Sobat Airpros selalu stay tune di podcast Bincang Pantas karena kita akan memberikan informasi-informasi menarik terkait perizinan dan event yang akan kita selenggarakan nanti, yaitu pelayanan Gempita Pelayanan UMKM. Dan gitu aja Pak ya. Oke, Sekian, siap, terima kasih sama-sama. untuk informasi yang sudah Ya, diberikan. sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.